Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak Bapak yang berbahagia. Kita bertemu kembali dengan channel Education and Sport ini untuk pembelajaran kelas 4 ya anak-anak ya. Nah, sebelum kita mulai, silakan anak-anak berdoa dulu agar pemahaman kalian lebih baik lagi. Kalian bisa mengikuti penjelasan-penjelasan yang akan Bapak sampaikan dengan cepat dimengerti. Oke anak-anak, nah sebelum Bapak mulai, silakan kepada anak-anak yang belum klik like dan subscribe-nya, silakan klik like dan subscribe-nya. Kepada yang sudah, Bapak ucapkan terima kasih. Nah, kepada yang belum, Bapak doakan semoga sebentar lagi mengklik like dan subscribe-nya. Oke anak-anak, kita lihat untuk pertemuan kali ini kita masih belajar tentang tema 6 yaitu cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-citaku pada pembelajaran ketiga. Oke, untuk tujuan pembelajarannya tidak usah Bapak baca ya, kalian baca sendiri, kalian pahami sendiri ya. Karena di pertemuan kemarin sudah Bapak bacakan. Oke, untuk pertemuan awal, ayo kita lihat ada sebuah bacaan tentang sebuah tempo lagu. Tempo lagu yang digunakan untuk membantu penyanyi ya. Jadi kegunaan tempo lagu itu untuk membantu penyanyi dalam menyanyikan sebuah lagu. Jadi penyanyi tahu temponya cepat, sedang, atau lambat ya. Tempo lagu juga digunakan pemusik untuk mengiringi lagu tersebut. Nah, gitu ya. Salah satu alat musik yang digunakan untuk mengiringi musik adalah biola. Ini salah satunya ya, banyak sebenarnya ada gitar, ada piano. Kamu sudah tahu banyak lah ya. Jadi salah satunya adalah biola. Adapun di antaramu ada yang suka main biola dah? Ada yang bisa main biola dah? Agak susah ya biola, mungkin agak jarang lah yang bisa main biola, kecuali main piano mungkin. Main piano mungkin kalian sudah pandai, ada yang bisa memainkannya ya. Nah, lihat di sini ada sebuah tabel mengenai istilah atau tanda tempo yang bisa kalian pelajari, bisa kalian lihat. Nah, istilahnya ada istilah largo. Apa itu largo? Lambat sekali artinya ya. Jadi kalau dalam sebuah lagu, kalau ada tulisan largo, berarti lagu tersebut dinyanyikan dengan lambat sekali. Kemudian, selain lagu, yang keduanya ada lento. Lento itu artinya lebih lambat. Ya, lebih lambat. Kemudian ada gio yang artinya lambat. Kemudian ada andante, itu artinya sedang. Moderato artinya sedang agak cepat. Kemudian allegro cepat. Vivace lebih cepat. Kemudian presto cepat sekali. Nah, jadi itu pengertian atau istilah-istilah dari tanda-tanda tempo dalam sebuah lagu. Oke, anak-anak. Nah, kita lihat di sini ada sebuah puisi ya. Ada sebuah puisi yang diciptakan oleh Angelica, puisi tentang cita-citaku. Kalian baca sendiri ya, atau kita bacakan bolehlah, Bapak bacakan ya. Suara indah alat musik, alunannya tenang mendayu, seakan selalu berbisik, aku selalu ada untukmu. Ya. Aku suka alat musik itu karena itu aku ingin menjadi pemainnya. Inilah cita-citaku, menjadi pemain biola. Langkah-langkah ku jalani
semua cobaan kulewati untuk mendapatkan apa yang kuinginkan. Semua akan kuperjuangkan. Oke, ini ada sebuah puisi ya dari Angelica yang diciptakan oleh Angelica. Tentang puisi ini menjelaskan atau menceritakan tentang cita-cita yang ingin dicapai oleh Angelica, yaitu menjadi seorang pemain musik ya, atau pemain biola tepatnya ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada, setelah kalian nanti membaca mengenai puisi tadi, ada satu tugas atau tugas satu ya yang harus kalian kerjakan. Nanti tugas ini kalian salin di buku latihan kalian, kemudian dikirim atau dikirim bisa melalui WA ke guru kalian. Isi, tulis dulu soalnya, kemudian isi, foto, kirim ke guru kalian. Ya, yang mana soalnya ada 4 soal untuk tugas satu ini. Yang pertama, apakah judul puisi tersebut, puisi yang tadi ya, puisi yang karangan si Angelica ini, apa judulnya? Terus coba buatkan judul lain yang sesuai dengan isi puisi tersebut. Menurut kalian apa nih? Kan judul yang sesuai dengan puisi yang tadi apa? Ya, kalian boleh ubah judulnya yang sesuai dengan, menurut kalian sesuai dengan puisi yang dikarang oleh Angelica tadi ya. Kalian boleh ubah judulnya untuk yang nomor 2. Kemudian untuk yang nomor 3, berapakah jumlah bait yang terdapat pada puisi tersebut? Ingat ya, ada bait ya. Kemarin kita sudah belajar di pertemuan pertama ya, ada satu puisi. Dalam puisi ini ada berapa bait ya, sudah belajar, tinggal diulang lagi nanti videonya. Kalau kamu lupa, ulang lagi materinya, dipahami lagi untuk menjawab soal nomor 3. Berarti kamu kalau lupa, sekali lagi ulang kembali videonya, putar kembali videonya, lihat kembali videonya untuk menjawab soal nomor 3. Kemudian untuk nomor 4, berapakah jumlah baris pada setiap bait puisi tersebut? Nah, ini juga ada hubungannya dengan video kemarin. Dari ciri-ciri ya, ciri-ciri sebuah puisi sudah Bapak jelaskan di video sebelumnya. Jadi kalau kalian lupa, silahkan ulangi kembali, silahkan putar kembali videonya. Oke anak-anak, kita lanjut. Nah, ini merupakan contoh dari puisi yang tadi. Contohnya di sini ada kalimat-kalimat atau kata-kata yang Bapak ini ulang ya. Nah, di sini ada sebuah puisi, kutipan puisi yang dikarang oleh Angelica tadi. Lihat suara indah alat musik. Lihat angka huruf belakangnya, huruf belakangnya huruf K ya. Kemudian alunannya tenang dan mendayu. Yang terakhirnya huruf U. Kemudian seakan selalu berbisik, huruf terakhirnya huruf K. Aku selalu ada untukmu, huruf U lagi ya. Nah, di antara bait puisi ini ada kata-kata atau huruf yang sama. Huruf ke-1 yang ini sama huruf terakhir dari kalimat ke-1 ini sama dengan huruf ketiga. Ya, sama. Nah, ini ya. Ini terakhirnya K, yang ini K juga ya. Tapi dalam puisi biasanya kalau ini kita menggunakan huruf vokal ya, bukan konsonan. Kalau ini konsonan kan. Yang K itu konsonan. Yang vokal kalian harus hafal. Huruf vokal harus hafal kalian ya. Huruf vokal. Huruf vokal itu huruf hidup lah kalau istilahnya ya. Huruf vokal seperti A, I, nah gitu huruf vokal ya. A, I, U, nah kayak gitu ya.
E. Itu huruf vokal ya. Nah, kita lihat di sini di ini I, U, I, U. Huruf pertamanya yang K diganti dengan I. Yang U tetap ya. Bisa juga. Kemudian kita lihat yang kedua. Bait yang kedua masih sama tentang puisi yang tadi diciptakan oleh Angelica. Aku suka alat musik itu. Huruf pertama adalah U. Karena itu, aku ingin menjadi pemainnya. Huruf terakhir pada baris kedua adalah A. Inilah cita-citaku. Huruf terakhirnya U juga, menjadi pemain biola. A juga berarti ada persamaan antara baris pertama dengan baris kedua. Baris pertama dengan baris ketiga, baris kedua dengan baris keempat. Ada huruf-huruf terakhirnya sama ya. U, A, U, A ya. Kita lihat di sini sudah dituliskan U, ini A. Oke. Kita lihat. Kalau dalam video kemarin kan sudah dijelaskan ya, video sebelumnya. Nah, kita lihat yang ini. Ini kita isi sama-sama lah ya. Kita isi sama-sama. Ada sebuah puisi juga. Kupu-kupu terbang ke sana kemari. Nah, kupu-kupu terbang ke sana kemari. Huruf terakhirnya huruf I ya. Mencari bunga-bunga yang sedang mekar. R. Kemudian sungguh indah warna sayapmu yang menari. I. Berpadu dengan indahnya bunga yang mekar. R. Nah, berarti kalian ingat tadi ya. Ingat tadi kalian boleh ubah yang ini I. Nah, yang ini boleh R-nya kita ubah dengan A boleh ya. Atau ini I juga. Ya, bisa ubah seperti itu ya. IA. Atau kalau ini boleh juga IR boleh lah ya. Nah, ini hanya biar kalimat atau maaf huruf terakhirnya sama. Huruf terakhirnya sama ya. Oke, kita lihat. Nah, ini dia tadi yang AI ya. AI bunyi vokal akhir pada baris-baris puisi disebut dengan rima. Di video sebelumnya sudah Bapak terangkan ya. Jadi bunyi vokal akhir pada baris-baris puisi disebutnya rima. Kalian harus ingat ya kalian ya. Rima adalah bunyi vokal akhir pada baris-baris puisi. Harus ingat tuh. Ada jenis puisi yang memiliki rima teratur. Misalnya AI. Atau biasa kita sebut dengan AB. AB ya, ciri-ciri puisi. Nah ya, AB. Nah gitu ya. Jadi rima tersebut biasa terdapat pada jenis puisi lama. Nah, kalau yang seperti ini AB atau AI itu terdapat pada jenis puisi lama. Seperti apa? Seperti pantun ya. Nanti kalian belajar tentang pantun. Pantun itu kita belajar ciri-cirinya apa ya. Salah satunya cirinya bersajak AB. AB itu pantun ya. Pantun adalah sebuah bentuk puisi yang terdiri dari 4 baris, hampir sama ya. 4 baris dengan rima akhir AB atau bersajak AB ya. Setiap baris terdiri atas 4 atau 5 kata. Nah, ini pengertian dari pantun ya. Pengertian dari pantun. Oke, anak-anak sudah mengerti ya. Yang jelas kalian sudah mulai paham apa itu rima, ya, ciri-ciri dari puisi, salah satunya adalah bersajak AB ya, akhir dari kata dari sebuah puisi pada baris-baris puisi ini disebutnya rima. Akhirnya misalnya hurufnya huruf apa? AI atau biasa kita sebut juga dengan AB. Oke anak-anak, kita lanjut lagi. Nah, ini ada gambar. Kira-kira menurut kalian ini gambar apa? Ya, ada gambar.
ada daun ya. Ada daun berarti ini pohon nih. Nah, ini adalah sebuah kepompong ya. Kepompong. Kepompong ini calon dari apa kepompong? Kupu-kupu. Jadi kepompong merupakan bagian dari pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu. Di dalam kepompong itu, ulat akan berubah menjadi kupu-kupu. Proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup mulai dari lahir atau menetas hingga dewasa disebut dengan siklus hidup ya atau daur hidup. Oke, jadi sudah bertambah lagi nih ya penguasaan kosakatanya ya. Kosakata tentang sains ada yang disebut dengan siklus hidup atau daur hidup, yaitu proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup mulai dari lahir sampai atau menetas hingga dewasa. Disebut dengan siklus hidup atau daur hidup. Nah, kita sudah mengetahui dari hidup hewan yang kemarin kita pelajari dari misalnya kucing, ayam dari telur, menetas. Nah, itu ya sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Nah, kita lihat sekarang kita pelajari lagi tentang makhluk hidup seperti kupu-kupu ya. Ada yang disebut dengan metamorfosis. Proses perubahan bentuk selama daur hidupnya. Itu yang dialami kupu-kupu ya, kita akan pelajari nanti. Proses perubahan bentuk tersebut dinamakan fotosintesis ya. Ada dua jenis fotosintesis yang dialami oleh hewan itu. Yang pertama metamorfosis sempurna, yang kedua metamorfosis tidak sempurna. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna biasanya dia mengalami 4 fase perubahan bentuk ya, hanya 4. Itu disebut dengan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Contohnya apa? Contohnya kupu-kupu ya. Jadi kupu-kupu dia mengalami atau bertelur dulu ya, dari telur, kemudian larva, pupa, yang terakhir imago. Imago ini hewan dewasa. Pengertian dari imago adalah hewan dewasa. Jadi metamorfosis sempurna mengalami 4 fase ya, 4 fase perubahan. 4 fase perubahan bentuk sampai dewasa, yaitu disebut dengan metamorfosis sempurna. Yang dialaminya seperti contohnya hewan yaitu kupu-kupu ya. Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna. Selain kupu-kupu banyak lagi. Ada lagi hewan yang lain selain kupu-kupu ya. Nah, kalian nanti bisa belajar lah ya. Tapi Bapak hanya menyebutkan sekilas aja ya. Contoh hewan-hewan yang mengalami metamorfosis sempurna seperti kupu-kupu, nyamuk, lalat, katak, ya, dan lain-lain. Silahkan yang lain-lainnya kamu cari apa aja selain yang Bapak sebutkan. Bapak baru menyebutkan 4 aja ya. Ada kupu-kupu, ada nyamuk, ada lalat, dan ada katak. Oke, itu hewan-hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Selain hewan metamorfosis sempurna, ada juga hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Kalau tadi yang sempurna 4 fase ya. Kalau yang tidak sempurna hanya 3 fasenya ya. Hanya 3 fase aja, bukan 4. Itu berarti hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Oke, anak-anak ya. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna hanya 3 fase, yaitu tahapnya hanya telur, nimpa, dan imago. Imago tadi hewan dewasa ya.
itu berarti hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, pengertiannya ya. Jadi selama hewan tersebut mengalami 3 fase, maka hewan tersebut disebut dengan hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Contohnya apa? Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna ada belalang, rayap, walang sangit, capung ya, kepik. Nah, itu hewan-hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Oke anak-anak ya, kalau kalian ini silahkan kalian ulang kembali videonya biar kalian lebih mengerti lagi. Oke, kita lihat sekarang proses dari metamorfosis kupu-kupu ya. Kupu-kupu siap bertelur di tanaman. Nah, kayak ini nomor 1 ya. Ini kupu-kupu. Kupu-kupu ini akan bertelur ya di tanaman, di daun ya. Di daun. Nomor 1 ya. Dari telur dia. Nah, sudah dia menyimpan telurnya. Nah, ini ada telur. Oke, nomor 2 telur kupu-kupu. Nah, berubah dia. Sudah jadi telur. Berubah menjadi ulat atau larva ya. Boleh disebut ulat atau larva. Tapi kalau kita menyebutnya ulat ya. Dia berubah menjadi larva. Sudah menjadi larva, berubah dia. Berubah menjadi kepompong ya, kepompong. Seperti ini. Sudah jadi kepompong, dia berubah menjadi kupu-kupu lagi. Nah ya, kupu-kupu yang terakhir. Nah gitu terus dia. Sudah kupu-kupu bertelur lagi ya. Jadi ulat lagi. Ulat ini kepompong lagi. Jadi kupu-kupu. Terus berputar seperti itu. Kalau kupu-kupu, terutama yang bisa menghasilkan ulatnya, ulat sutra, dia berguna bagi kita untuk membuat pakaian ya. Membuat pakaian namanya pakaian sutra. Nah, ini pakaian yang sangat indah sekali. Itu berasal dari kepompong kupu-kupu ya. Berasal dari kepompong ulat sutra ya. Pakaian yang cantik, yang bagus bisa atau berasal dari ulat sutra, kepompong ulat sutra. Oke anak-anak, kita lanjut lagi. Ini adalah fase-fase tadi ya, jangan lupa ya fase-fase dari metamorfosis kupu-kupu. Ada nyanyiannya, ada telur-telur, ulat-ulat, kepompong kupu-kupu. Nah itu ya, kalau kalian belum bisa menghafalnya, kalian nyanyikan aja. Telur-telur, ulat-ulat, kepompong kupu-kupu. Nah itu ya. Oke, itu proses dari metamorfosis kupu-kupu. Oke, sekarang ini. Ini metamorfosis dari belalang. Belalang tadi hewan apa ya? Metamorfosis apa? Tidak sempurna ya. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna ya. Belalang, dia bertelur. Nah, dia tidak ada lagi ini kepompong dia. Langsung dia menetas jadi hewan belalang muda ya. Belalang muda. Nah, dia berubah lagi belalang, berubah menjadi belalang dewasa. Seperti itu ya. Sudah jadi belalang dewasa, bertelur lagi. Nah, gitu terus ya. Ini siklus dari belalang. Belalang adalah hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna ya. Oke anak-anak. Kalian harus ingat ya. Nah, tadi sudah Bapak sebutkan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Contohnya ini hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Contohnya ini ya. Jadi kalian ada tugas 2 nih. Tadi tugas 1 ya. Sekarang untuk tugas 2-nya yang Bapak terangkan tadi. Sebutkan contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Hewannya aja. Hewannya apa? Hewan apa aja ya. Sudah Bapak sebutkan tadi 4 ya. Boleh kalian cari lagi yang lain atau 4 pun boleh lah. Kemudian yang keduanya sebutkan contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Itu aja ya tugasnya ya, ada 2 tadi ya. Ini tugas yang kedua. Kalian tulis di buku latihan kalian, dipoto, kirim ke WA guru kalian. Ya anak-anak ya. Nah itu aja yang bisa Bapak sampaikan untuk
untuk pertemuan kali ini ya. Untuk pertemuan kali ini hanya itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Ya, jadi kalian harus pelajari lagi ya. Jangan sampai lupa ya, dipelajari lagi. Dibuka, diulang lagi videonya agar kalian lebih paham lagi ya. Oke, sebelum Bapak tutup, Bapak ingatkan kembali kepada kalian yang belum mengklik like dan subscribe-nya, silahkan klik like dan subscribe-nya, kemudian tekan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi mengenai materi pembelajaran selama daring ini ya. Nah, silahkan kalian klik. Oke, nah jika menurut kalian video ini berguna bagi kalian, bagi orang lain, jangan ragu untuk membagikannya, men-share-nya, bisa melalui media sosial seperti Facebook, WA, Instagram, Twitter, dan lain-lain ya. Atau kalian kasihkan link yang sudah dikasihkan sama guru kalian ini, kasihkan lagi ke kawan-kawan kalian ya. Kemudian bisa juga kalian berikan nama channelnya, channel Education and Support ini kalian berikan kepada teman-teman kalian atau tetangga kalian yang memerlukan. Kan anak, itulah yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya, materi yang lain. Mudah-mudahan kalian lebih paham lagi ya, tentang materi yang barusan Bapak sampaikan mengenai siklus ya, siklus hidup hewan yang mengalami metamorfosis. Kalian tadi sudah Bapak ajarkan tentang metamorfosis, pengertiannya, kemudian pengertian dari metamorfosis sempurna. Tahap-tahap metamorfosis sempurna ini ada 4. Ya, itu sudah Bapak ini kan ke kalian. Silahkan ulang kembali, lihat kembali videonya agar pemahaman kalian lebih baik lagi. Oke anak-anak, Bapak ucapkan terima kasih atas atensinya, atas perhatiannya. Bapak akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.